Halo semuanya, selamat datang di Movieholic. Bagi Anda yang baru pertama kali menonton channel kami, perkenalkan nama saya Victor yang akan menjadi host Anda kali ini. Di channel ini, kami akan membahas hal-hal favorit kami yaitu seputar movie news, TV streaming, dan hal-hal menarik lainnya. Di video edisi kali ini adalah edisi khusus yang kami sebut favoritku, di mana saya memilih movie favorit saya dan saya akan mengulas movie ini lebih mendalam. Dan yang akan saya ulas bukan hanya review dari movie saja, tapi juga saya akan mengulas dari sisi production-nya, bagaimana movie ini dibuat, apa saja yang ada di pikiran para sutradara, aktor, artis, dan lain-lainnya akan saya bahas secara menyeluruh. Saya merasa ini akan menjadi pembahasan yang menarik dan menyenangkan, dan semoga teman-teman juga bisa mendapatkan info-info menarik di setiap edisi favoritku. Edisi favoritku pertama yang ingin saya bahas adalah film Iron Man. Iron Man, film yang dirilis pada tahun 2008, 13 tahun yang lalu. Saya akan membahas tentang pembuatan film ini dan juga bagaimana film ini mempengaruhi genre superhero dan juga mempengaruhi bisnis industri perfilman secara keseluruhan. Tentu saja saya yakin teman-teman pasti mengetahui bahwa film Iron Man berasal dari komik Marvel. Yang pertama kalinya komik ini dirilis tahun 1963. Terinspirasi dari apa yang terjadi pada tahun itu, di mana para tokoh-tokoh politik di Amerika Serikat seperti Presiden Dwight D. Eisenhower yang memperingati dunia tentang bagaimana pertumbuhan kekuatan industri militer di negara mereka. Dan pada saat itu, Amerika Serikat sedang berperang melawan Vietnam. Dan di komik Iron Man, tokoh utamanya adalah Tony Stark, seorang kaya raya yang bekerja di industri militer yang mengalami cedera parah dan melukai jantungnya di Vietnam. Dan untuk tetap bertahan hidup dan juga menjadi seorang superhero, dia menggunakan suit of armor yang melindungi jantungnya dan tentu saja memberikannya kekuatan super. Stan Lee yang membuat karakter ini beserta Larry Lieber, Don Heck, dan Jack Kirby membuat karakter ini dengan tujuan agar anak-anak muda tidak menyukai karakter Iron Man. I thought it would be fun to take the kind of character that nobody would like, none of our readers would like, and shove them down their throat and make them like them. Dan pada akhirnya, Iron Man berlanjut dan menjadi salah satu anggota penemu grup Avengers dan mendapati komiknya sendiri di tahun 1968. Iron Man juga muncul di tahun 1966 di sebuah acara kartun The Marvel Super Heroes, di mana dia mendapat 13 cerita kartun pendek beserta karakter-karakter lain seperti Captain America, Hulk, dan Namor. Iron Man muncul lagi di series kartunnya sendiri di sekitar pertengahan tahun 90-an. Tetapi Iron Man tidak pernah menjadi salah satu tokoh populer Marvel pada saat itu. Di sekitar tahun 90-an dan awal tahun 2000-an, beberapa tokoh dari Marvel melangkah ke layar lebar, seperti Blade, X-Men, Punisher, Spider-Man, Incredible Hulk, Daredevil, dan Ghost Rider. Beberapa sukses dan beberapa gagal. Tetapi Iron Man yang juga sedang didevelop untuk menuju layar lebar, semacam nyangkut di bagian development selama bertahun-tahun. Dan akhirnya hak pembuatan film Iron Man dikembalikan ke Marvel Studio. Di mana pada saat itu Marvel Studio memang sedang berencana membuat film mereka sendiri. Karena sebelumnya mereka hanya memberikan license karakter mereka ke studio-studio lain di mana mereka kehilangan hak untuk mengontrol tokoh mereka sendiri dan menyebabkan beberapa film dengan tokoh dari Marvel kurang sukses. Maka itu, sewaktu Marvel Studios memutuskan untuk membuat film mereka sendiri, mereka harus melihat karakter yang mereka miliki license pembuatan layar lebarnya. Dan Iron Man bisa dibilang sebagai salah satu karakter berharga mereka yang masih mereka miliki license-nya. Dan disitulah keputusan Marvel Studio untuk membuat film pertama mereka, yaitu Iron Man. Di tahun 2007, Marvel Studios menunjuk seseorang untuk mengepalai film-film mereka. Dia masih berusia 33 tahun, yang karirnya menanjak naik dari seorang asisten produser menjadi associate producer di film X-Men pertama, dan akhirnya menjadi seorang produser di setiap film-film Marvel Studios. Presiden produksi itu bernama Kevin Feige. There was a lot of pressure involved because it was all on us. But I was very comfortable with that because if we were to fail, at least we would have failed with the best intentions.
dan juga ditunjuk sutradara Jon Favreau untuk menyutradarai film ini pada tahun 2006. Dan ini merupakan film keempat Favreau sebagai seorang sutradara. Film yang sudah dia buat adalah Maid, Elf, dan Zathura. Walaupun film-filmnya dipuji oleh para kritikus, Zathura mendapat hasil mengecewakan di box office. Jadi, walaupun Favreau mendapat pujian dari film-film dia sebelumnya, banyak yang merasa terlalu beresiko untuk memberikan film pertama Marvel ini ke Jon Favreau. Ada beberapa film yang berhubungan dengan Marvel yang mendapatkan sukses seperti 2 film pertama Blade, 2 film pertama X-Men, dan Spider-Man. Tapi di saat ingin merilis film Iron Man, di masa itu lebih banyak film-film Marvel yang gagal besar dari sisi kualitas. Seperti tahun 2005 Elektra dan Fantastic Four, tahun 2006 X-Men ketiga, dan tahun 2007 Ghost Rider, dan Spider-Man ketiga dan Fantastic Four kedua. Walaupun ada beberapa dari movie ini yang menuai sukses di box office, tapi film-film ini tidak memberikan kesan yang positif ke para pecinta movie dan komik untuk optimis bahwa ada movie adaptasi komik yang bisa memberikan kepuasan dalam waktu yang dekat. Apalagi Iron Man bukanlah karakter komik yang tenar. Dan juga resiko yang diambil oleh Marvel Studio yang berjudi mengeluarkan $140 juta untuk membuat film ini. Dan juga ditambah lagi, sewaktu Marvel mengumumkan aktor pemeran utama di film ini. I gotta tell you, is that thing wrong? You're never gonna get me in the sack with that attitude. Crudité? Sewaktu memulai karirnya, Robert Downey Jr. adalah salah satu aktor paling panas di Hollywood. Dia mendapatkan nominasi Oscar untuk aktor terbaik di film Chaplin. Dan kelihatan seperti karirnya yang akan beranjak bagus. Sayang sekali, banyak wabah masalah pribadi yang berturut-turut menyerang dia di tahun 90-an. Dan menyebabkan banyak studio yang mencoret nama dia untuk di-casting di sebuah film dan mencap dia sebagai bad boy. Robert Downey Jr. harus memulai karirnya lagi dari nol dengan memainkan film-film seperti Kiss Kiss Bang Bang, A Scanner Darkly, dan setelah itu Zodiac. Tapi bisa dibilang pada saat itu, tidak ada yang melihat bahwa Robert Downey Jr. bisa membawa sebuah franchise dari superhero movie. Menurut Robert Downey Jr., ini adalah sebuah lomba balap dengan waktu, bahwa dia ingin memerankan sebuah franchise besar sebelum tubuh dia tidak sanggup lagi. I thought if I'm ever gonna do a movie like this, I've gotta do it quick before it's not embarrassing. I feel like I've got a 5 to 7 year window, and then if it goes past that, then I'm sure all the optical stuff and CGI will have advanced. Jon Favreau sering berkata bahwa dia berusaha keras agar Robert Downey Jr. menjadi Iron Man. Dan menurut laporan, Marvel Studio menolak ide ini berkali-kali. Bahkan sampai bilang walau dibayar berapapun, Marvel tetap akan menolak untuk meng-cast Robert Downey Jr. sebagai Iron Man. Tetapi pada akhirnya, Favreau sangat bersikeras dan tidak menyerah, dan membuat Marvel melunak dan membiarkan Robert Downey Jr. dipilih sebagai Iron Man. Dan Jon Favreau yakin bahwa perjudian ini akan berhasil. The day I knew everything was going to be okay was the day that Robert Downey Jr. was attached to play Iron Man. Selain Robert Downey Jr., ada juga Terrence Howard sebagai James Rhodey Rhodes, teman baik Tony Stark. Dan Gwyneth Paltrow sebagai Pepper Potts, asisten sekaligus yang akan menjadi pasangan dari Tony Stark. When I was talking to Robert before I accepted the role, he said, you know, aren't you tired of doing these like great little movies that no one sees? Don't you want to be in a movie that people see? Untuk Terrence Howard, ini menjadi film pertama sekaligus terakhir dia di MCU. Alasan utama kepergian Terrence Howard sedikit mencurigakan. Beberapa mengatakan bahwa dia diganti karena gaji dia yang terlalu tinggi. Dan dia menolak untuk dipotong gajinya untuk Iron Man 2. Rumor lainnya mengatakan bahwa sebenarnya dia mempunyai perilaku yang sulit diajak kerjasama di set. Well, apapun yang terjadi sebenarnya, Howard diganti oleh Don Cheadle sebagai Rhodes atau War Machine untuk selamanya di MCU. Jeff Bridges memerankan Obadiah Stane sebagai mentor dan juga villain dari Tony Stark. Dan walaupun ini project movie berskala besar, dia menyangka ini adalah film berproduksi kecil. The spirit in which it was shot and the way we did it was like you might do a small independent art film in a funny sort of way. Dan Jeff Bridges bahkan mengatakan bagaimana persiapan skripnya cukup berantakan di saat membuat film ini pada saat diwawancara oleh Variety.
the script's not right, many times. I don't know how many, maybe 10, 12, 15 times. We'd show up for the day's work, not knowing what we were going to shoot, and we're in my trailer trying to figure out our lines, man, On the day. On the day. Sering kali ada movie yang kita sangka akan berhasil, ternyata gagal. Tapi Iron Man bisa dibilang kebalikannya. Bahwa kelihatannya akan gagal total tapi justru berhasil dengan baik. Filmnya disutradarai oleh seseorang yang tidak terbukti mampu membuat film dengan skala besar. Seorang lead actor yang semua orang menganggap memakai dia adalah sebuah judi besar, sebuah skrip yang belum siap, dan juga genre superhero-nya pada saat itu dianggap sedang jatuh. Segala hal terasa bertentangan dengan Iron Man. Tapi film Iron Man adalah film yang ternyata mampu memulai sebuah era baru yang membawa kesuksesan besar untuk Marvel Cinematic Universe. Mari kita breakdown mengapa film ini bekerja dengan baik. Dari adegan pertama saja, terlihat dengan jelas mengapa film ini berhasil. Film dimulai di tengah-tengah action dan kita tidak perlu diberi info yang detail tentang siapakah Tony Stark. Itu semua tergambar melalui penampilan Robert Downey Jr. Is it true you went 12 for 12 with last year's maximum cover models? That is an excellent question. March and I had a scheduling conflict, but fortunately the Christmas cover was twins. Dibuka dengan ditangkapnya Tony Stark, dan kita dimundurkan sedikit untuk mengetahui perkembangan karakter seorang Tony Stark dan juga menemui karakter-karakter lainnya. Kita juga diberi scene yang menunjukkan mentalitas Tony Stark di mana dia seorang penjual senjata di dunia yang dirusak oleh kekerasan dan perang. It's an imperfect world, but it's the only one we've got. I guarantee you the day weapons are no longer needed to keep the peace, I'll start making bricks and beams for baby hospitals. Ada banyak orang-orang yang berkata bahwa film blockbuster adalah film yang bodoh. Atau matikan otak saja dan tak usah berpikir pada saat menonton film-film seperti ini, karena banyak special effect. Tetapi, apabila melihat Tony Stark, kita mendapatkan sebuah perjalanan karakter yang sangat menarik. Film ini walau memberikan banyak special effect dan action, juga memberi kita karakter yang sangat manusiawi, di mana penonton bisa mengerti dan merasa berhubungan. Tony Stark di awal film adalah seorang pengusaha senjata yang bertanggung jawab membuat kekacauan besar. Dan dia juga menyangkal dirinya bahwa dia sebenarnya berturut serta melakukan kekacauan ini. Dia lebih memilih bersembunyi dari kenyataan. I prefer the weapon you only have to fire once. That's how Dad did it. That's how America does it. And it's worked out pretty well so far. Tetapi sewaktu Tony Stark ditangkap, dia harus menghadapi dan melihat kehancuran apa saja yang dilakukan oleh senjata-senjata yang dia buat. He says, "Welcome, Tony Stark. The most famous mass murderer in the history of America." Sewaktu orang-orang berbicara tentang karakter yang hebat di MCU, saya merasa karakter Ho Yinsen yang diperankan Shan Taub sering tidak diperhatikan dan tidak dihargai. Tetapi, dia adalah karakter yang menyelamatkan hidup Tony Stark dan men-set ke jalur yang mengirimnya ke sifat yang kita temui di Avengers Endgame, di mana dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Saya menyukai karakter Ho Yinsen, walaupun hanya bersama Tony Stark beberapa bulan saja, tetapi dia dapat mengubah pandangan Tony Stark terhadap dunia, dan membuat dia mengerti sebuah nilai pengorbanan, nilai sebuah nyawa, dan nilai dari membuat hidup ini berarti. Dan nilai-nilai inilah yang membuat seorang Tony Stark melangkah maju dalam hidupnya sampai di akhir hidupnya di Avengers Endgame. Thank you for saving me. Don't waste your life. Shan Taub juga terlihat sebagai seseorang yang memotivasi Robert Downey Jr. di belakang layar seperti di video dokumentasi ini. First time I saw him put on the helmet, I looked at him and I said, "Robert, you are Iron Man for the rest of your life. You are Iron Man." Saya juga ingin mengatakan betapa kerennya scene ini sewaktu dia memakai armor Mark 1 untuk kabur dari para penangkapnya. Well, basically dia berjalan dengan metal-metal buangan. Dan tepuk tangan kepada tim produksinya yang mempunyai desainer yang hebat, visual effect artis yang hebat, dan juga musik yang hebat, sehingga membuat scene di bagian ini berhasil dengan baik. Dan apabila scene ini tidak berjalan dengan baik, dan apabila terlihat mengecewakan, saya rasa penonton akan kehilangan rasa tertarik untuk melanjuti sepanjang film. Maka itu, dari saya merasa scene ini sangatlah penting, dan memegang peranan penting, dan mereka berhasil membuatnya dengan baik. Bahkan untuk standar di tahun 2021 pun,
scene ini masih terlihat hebat. Dan saya rasa karena Jon Favreau berkomitmen untuk menggabungkan efek yang nyata seperti kostum, api, dan digabungkan dengan CGI visual effect yang penggabungan hasil akhirnya terlihat mulus untuk membuat scene yang luar biasa keren. Di video dokumentasi ada juga penjelasan bagaimana dia terbang. Favreau merasa apabila menerbangkan Robert Downey dengan tali di sekitar pinggang atau dadanya, maka akan terlihat seperti seseorang yang terbang dengan sebuah tali. Maka mereka membuat sesuatu yang mengharuskan Robert Downey menjaga keseimbangan melalui kakinya. Dan menjaga keseimbangan tersebut juga yang harus dilakukan Robert Downey pada saat syuting. Ini adalah sentuhan-sentuhan kecil yang dilakukan oleh sutradara hebat untuk membuat hal menjadi lebih realistis di setiap film yang mereka buat. Pada saat Tony Stark memakai Iron Man suit pertamanya, dia menguji suit ini dengan pergi untuk membebaskan sebuah kota yang dikuasai oleh para penculiknya yang menggunakan senjata milik buatan dia sendiri, yaitu Stark Industries. Dan kita bisa melihat suit keren yang menunjukkan Tony berjalan melalui tank yang meledak. Yang membuat saya begitu mencintai scene ini bukan hanya sekedar action saja. Karena terlihat ada motivasi di belakang ini, dan kita mengerti karakter Tony mengapa dia melakukan ini. Kita bisa merasakan amarahnya, kita merasakan kebingungannya bagaimana senjata yang dia buat bisa jatuh ke tangan para teroris. Dan alasan emosional seperti inilah yang kadang bisa membedakan film hebat blockbuster dengan film buruk blockbuster. Film hebat blockbuster tidak akan melupakan cerita emosional seorang karakter, di mana sering film-film blockbuster mengabaikan hal-hal ini. There is nothing except this. There's no art opening, there is no benefit, there is nothing to sign, there is the next mission, and nothing else. Act pertama dan act kedua dari film ini menurut saya luar biasa. Kita dibawa perjalanan roller coaster yang menyenangkan. Tetapi menurut saya act ketiga dari film ini cukup mengecewakan. Act ketiga yang saya maksud yaitu pertarungan final yang tidak terhindarkan dari orang jahat yang memakai armor besar dengan orang baik yang memakai armor kecil, di mana diambil alih oleh CGI visual effect. Ya, memang tidak terlihat buruk, hanya saja mengingatkan saya seperti film seperti Wonder Woman, di mana act ketiga pertarungan finalnya terlihat biasa saja, di mana movie tersebut luar biasa di bagian yang lain, seperti pengembangan di cerita pada act pertama dan act kedua. Tetapi apa yang terjadi setelah pertarungan final dan yang membuat orang selalu mengingat Iron Man di kepala mereka adalah ending yang mengejutkan. Tony memanggil konferensi media dan bersiap untuk mengatakan bahwa dia bukanlah Iron Man, cerita yang disiapkan oleh S.H.I.E.L.D. Tetapi bukannya tetap pada cerita tersebut, Tony malah mengumumkan bahwa dia memang Iron Man, dan scene langsung ditutup oleh layar credits. Itu sesuatu yang membuat saya langsung bersemangat dan langsung ingin tahu apa yang terjadi setelahnya. Karena ini merupakan momen perkembangan seorang karakter yang dibentuk dengan sangat keren oleh film ini. Dan bagaimana kita bisa melihat perjalanan karakter ini di film-film MCU berikutnya. Karena kita melihat bagaimana Tony Stark berkembang dan terbentuk dari awal movie, dan di scene akhir juga menunjukkan sifat dari Tony Stark. Sifat yang selalu ingin menonjol dan ingin jadi pusat perhatian. Dia masih mempunyai cahaya yang ingin dipuji dan diperhatikan. Dan ini merupakan masalah sifat dia yang masih akan dibahas di film-film berikutnya. Dan bukan saja di Iron Man 2, tapi juga di Avengers Age of Ultron, Civil War, dan film-film lainnya. Ini merupakan penceritaan yang hebat, dan menurut saya bagian yang membuat MCU sukses besar. Melihat ke belakang, film ini juga yang memulai tren bahwa sehabis menonton film superhero di bioskop, untuk tidak cepat-cepat meninggalkan kursi kita di sinema sejak tahun 2008. Dan Iron Man mempunyai scene sehabis kredit yang bisa dibilang sebagai salah satu yang paling penting di film-film Marvel. Di mana kita melihat sewaktu Tony pulang ke rumahnya dan menemui Nick Fury yang diperankan oleh Samuel L. Jackson. You think you're the only superhero in the world? Mr. Stark, you become part of a bigger universe. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Dan pada tahun itu, sudah ada kabar bahwa akan ada film Marvel lainnya, yaitu Hulk, di musim panas. Tetapi pada waktu itu banyak yang tidak tahu, termasuk saya, bahwa ini merupakan fase pertama dan akan ada karakter-karakter superhero lainnya dan mereka semua berhubungan di dalam universe yang sama.
Dan ketika mendengar berita bahwa akan ada film-film tentang anggota Avengers, di kepala saya semacam, memangnya ada ya yang mau menonton film Captain America atau Thor? Well, kadang dibuktikan salah memang merupakan hal yang menyenangkan. You've been called the Da Vinci of our time. What do you say to that? Absolutely ridiculous. I don't paint. And what do you say to your other nickname, the Merchant of Death? That's not bad. Sekarang tentu mudah menganggap membuat Iron Man tentu saja pasti menuai sukses. Tetapi faktanya tidaklah seperti itu pada saat produksinya di tahun 2007 dan 2008. Cukup menarik apabila kita melihat balik interview dari Jon Favreau apa yang terjadi pada saat post-production, di mana dia kehilangan gambaran besar apa yang harus dia lakukan untuk film ini. This could be anything from a flop to a moderate single. I honestly don't know. I'm sort of the worst person to handicap that kind of thing right now. I'm in the worst seat in the house. I'm right in the thick of things. I don't know where we are. Sedangkan Robert Downey Jr. terlihat menikmati pekerjaannya. I just said, wow, man, what a cool deal. What a cool suit, what a great crew, what a blast. Tony Stark. Di tahun 2007, Jon Favreau dan timnya menampilkan footage Iron Man di Comic-Con San Diego. Dan hasilnya mengejutkan Jon Favreau, di mana media-media di seluruh dunia dan para blogger dan YouTuber memuji dan sangat antusias untuk menonton film ini. Dan Jon Favreau merasa suksesnya di Comic-Con berhasil membuat karakter Iron Man terangkat dari karakter komik kelas bawah dan mengangkat karakter ini ke kelas atas. After Comic-Con, we showed the footage, people got on board and got excited about it. And now it's being spoken of in the same breath as like Batman and Indiana Jones. I mean, we weren't part of that conversation. Dan setelah rilis di tahun 2008, Iron Man dihujani pujian, bukan saja dari para kritikus film, tapi juga dari penonton, dan menuai kesuksesan di box office. Di mana Jon Favreau masih merasa tegang untuk menebak apakah Iron Man sudah bisa disamakan di kategori yang sama dengan Batman. Dan ternyata hasil box office di musim panas 2008, mereka meraih posisi kedua, di bawah kesuksesan fenomenal Christopher Nolan, Dark Knight. Tetapi Iron Man berhasil di atas film dengan nama besar seperti Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Tapi dengan fakta bahwa Iron Man membuat uang lebih banyak dari Indiana Jones, bisa dibilang mustahil bagi banyak orang apabila ditanya beberapa bulan sebelum film ini dirilis. Di seluruh dunia, Iron Man meraih lebih dari $500 miliar, yang membuat nama Marvel menjadi sebuah franchise dengan sukses yang fenomenal. Robert Downey Jr. sendiri melalui tahun yang fantastis di tahun 2008, dimulai dari Iron Man, dan diakhiri dengan Tropic Thunder di mana dia mendapatkan nominasi Oscar untuk aktor peran pembantu. Setelah merangkak naik keluar dari neraka, Robert Downey Jr. menempatkan dirinya sebagai aktor di kelas A, dan di beberapa tahun kemudian, dia merupakan aktor dengan bayaran termahal di Hollywood. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi apabila Iron Man tidak berhasil. Karena kalau kita lihat di tahun 2008, film Marvel berikutnya adalah Incredible Hulk, di mana hasilnya cukup oke dengan para kritik, dan hasil box office juga hanya oke, tapi film itu tidak mengangkat tinggi nama Marvel. Saya merasa tidak akan membangkitkan brand dari Marvel, terutama apabila Iron Man mendapat hasil yang buruk dari finansial ataupun kritik. Dan apabila mereka memilih sutradara atau aktor yang tidak tepat, seakan mungkin hasilnya berbeda. Mungkin saja MCU yang kita kenal sekarang tidak akan seperti sekarang ini, dan tentu saja membuat sedih para fans komik ataupun fans movie, dan terutama para pemilik bioskop. Untungnya itu semua tidak terjadi karena Iron Man sukses, dan semacam membentuk industri perfilman yang bisa dibilang terbentuk dari hasil kesuksesan dua film superhero besar di tahun 2008, yaitu Dark Knight dan Iron Man yang membentuk tren superheroes yang berlanjut kuat sampai hari ini. Nah teman-teman, dengan ini saya menutup pembahasan saya tentang film Iron Man yang bisa dibilang tidak terasa film ini sudah 13 tahun yang lalu. Terima kasih banyak sudah menonton, dan apabila teman-teman menyukai video ini, mohon supportnya untuk like dan subscribe channel kami, agar kami bisa terus berkreasi dan memberikan info-info terbaik mengenai seputar movie. Sampai jumpa di video kami berikutnya, dan remember, be strong, be kind, and be super.